Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita belajar buku tema ya. Yang kita bahas sekarang ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Nanti kalian perhatikan baik-baik materi-materi yang Pak Guru sampaikan supaya kalian memahami semua materi yang Pak Guru berikan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 7. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. 2. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. 3. Dengan mengamati peta, kamu dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. 4. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. 6. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pembacaan dengan tanggung jawab. 7. Dengan berlatih, siswa melakukan operasi angka 2 bilangan gajah dengan disiplin. Oke, untuk yang ke-7 mungkin tidak ada ya. Nah, kita sempitkan hanya tujuan pembelajarannya 6 poin. Sebelum ke materi, subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan video-videonya lebih menarik lagi. Nah, sekarang amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang, itu aja tanda centang ya, pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Maksud kenampakan alam dan buatan itu, kenampakan alam itu artinya adalah kenampakan yang diciptakan langsung oleh Tuhan, sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Nah, tugas kalian adalah mencentang keempat gambar ini, mana yang kenampakan alam dan mana yang kenampakan buatan, sesuai petunjuk yang Pak Guru baca tadi. Berikutnya, berdasarkan gambar di atas tadi ya, maksudnya Pak Guru itu yang keempat gambar tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Ketiga, apakah kenampakan alam itu? Keempat, apakah kenampakan buatan itu? Ya, nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian upload ke Google Class. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Kita akan ke materi tentang alam Pulau Papua secara umum. Nah, ini peta Papua ya, peta provinsi Papua. Pak Guru akan bacakan. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit tembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, ini salah satu bentang alam di negara kita, terutama di Pulau Papua. Nah, di sini Pak Guru akan bacakan tentang bentang alam Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim, nah ini perlu catat ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama.
Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Satu, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? 2. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, kalian bisa cari sumbernya di internet bersama dengan orang tuamu ya. Kalian cari jawaban-jawaban ini, kemudian tugas kalian upload ke Google Classroom. Baik, untuk berikutnya mari membaca. Kita baca sebuah bacaan dengan judul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan yang curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik.
Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan buah sarang, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukan. Nah, anak-anak, sekarang aku berikan kalian tugas itu menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang tadi Pak Guru baca ya. Ada 7 paragraf, kalian tulis, kemudian upload ke Google Classroom. Pahami bagian berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini ada pembagian wilayah, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya, jenis merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan di Australia itu meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-rantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, amatilah bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Nah, itu yang bagian barat tadi ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan dari timur itu diikuti dari Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Kita lihat karakteristiknya itu berbeda-beda ya. Kalau yang di daerah barat Indonesia itu hewan-hewannya besar ya, karena seperti hewan-hewan yang berada di Asia. Sedangkan yang di sebelah timur itu ya hewan-hewan cenderung kecil karena yaitu setipe dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Lihat di Sumatera ada beruang, harimau, gajah. Kalimantan ada orangutan, Jawa ada badak, macan tutul, Bali ada sapi. Di Sulawesi ada anoa, tapir, ayam hutan. Sedangkan di Nusa
Tenggara ada komodo. Di Maluku dan Papua ada kukang atau kuskus itu ya, cendrawasih, terus kakak tua putih dan kanguru. Nah, menurut coraknya fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis, namanya garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak berukuran 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, ikan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain rusa, anoa, kuda, monyet, terus sapu, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, terus tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain yaitu maleo, terus ada mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakaktua, serta nuri. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut dengan tipe Australik, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak, irian, kuskus, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat bergantung, dan kelelawar ya. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur ya. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Nah, tugas berikutnya yang terakhir adalah amatilah gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Anak-anak, materi hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker. Subscribe channel Pak Guru agar Pak Guru lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.